Hiyut Samagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas ya nakama. Dan ingat untuk berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bocoran untuk low quality gambar manga One Piece chapter 1060 sudah beredar di dunia maya. Itu pun diikuti dengan beberapa terjemahan dari beberapa sumber yang sedikit tidaknya mengungkap kebenaran apa yang terjadi di chapter ini. Kita pun tentunya jadi tahu bagaimana alur cerita beserta dengan poin penting yang ada di chapter 1060 ini. By the way, untuk gambar low quality One Piece chapter 1060 sudah Tamanggon share di Instastory ya. Nah, merujuk kepada hal ini, dalam video ini kita akan bersama-sama mencoba untuk menganalisa dan juga berspekulasi liar mengenai hal-hal yang ingin Tamanggon sampaikan terkait dengan beberapa poin yang sangat menarik di chapter kita kali ini. Itu pun juga nanti akan diikuti dengan bagaimana kita akan mencoba untuk memprediksi alur cerita ke depan tanpa bermaksud untuk mendahului alur cerita aslinya. Namun tentunya sebelum itu seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Ada hal yang unik juga yang dimana kita akhirnya diperlihatkan salah satu supernova lagi bagaimana pergerakannya di dunia baru. Dia adalah Jewelry Bonney. Kita sudah mengetahui bagaimana bounty yang dimiliki oleh Bonney untuk saat ini yakni di angka 320 juta berry. Akhirnya supernova paling misterius dan penuh teka-teki dan menjadi pusat perhatian ini diperlihatkan. Bagaimana tidak, karakter dari Bonney ini sangat terkait dengan pembajakan, monarki, tentara revolusioner, dan juga pemerintahan dunia. Tidak cuma itu, buah iblis yang dimilikinya pun mengundang tanya dengan tujuan maksud apa Oda sebenarnya memberikan dia kemampuan ini. Masih belum pasti apakah role yang akan dia dapatkan di cerita kedepannya. Namun tentu pastinya kan ada hal yang penting yang akan dia dapatkan selepas dia bertemu dengan kru bajak laut topi jerami. Bisa jadi setelah pertemuan antara dia dengan kru bajak laut topi jerami, akan ada suatu flashback yang mengisahkan hubungan dia beserta dengan Bartolomeo Kuma yang selama ini belum kita ketahui. Bisa juga dia akan mengisahkan hubungan dia dengan pemerintahan dunia. Jenis buah iblis dari Bonney ini adalah medis, sama seperti Law dan juga Manseri. Jenis buah iblis Law memberikan keabadian, Manseri memberikan kesehatan, dan juga Bonney memberikan awet muda. Tiga hal ini adalah bagian dari mitos yang terkenal yaitu air mancur Jovense. Air mancur yang konon memberikan keabadian, awet muda, dan juga kesehatan yang sempurna bagi siapa saja yang meminum atau mandi di dalamnya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau dengan tiga hal ini? Yeps, mungkinkah kekuatan terbesar yang paling banyak di dunia? Nah, bisa saja buah iblis dari Bonney ini adalah salah satu incaran dari pemerintahan dunia. Dan tentunya peran dari Bonney ini adalah membuat semua prajurit dan anggota dari marinir menjadi awet muda. Dia sepertinya punya keterkaitan erat dengan pemerintahan dunia. Bisa jadi kan dia melarikan diri dan meninggalkan world government seperti halnya X-Drake. Itu pun menjelaskan mengapa Akainu mengatakan dia merinding mendengar kepergiannya. Ada juga salah satu anggota supernova yang sangat lama tidak diperlihatkan lagi pergerakannya oleh Eiichiro Oda. Biksu gila Oroge masih belum ditebak apa yang dia lakukan saat ini pada saat supernova yang lain sudah bergerak di New World. Terutama beberapa orang dari mereka sudah menumbangkan dua Yonko. Mungkinkah pergerakan selanjutnya dari satu supernova ini akan mengarahkan kita kepada beberapa misteri yang belum terpecahkan yang menyangkut dengan ras langit? Dia adalah penduduk asli dari Pulau Langit. Mungkin bisa saja kan dia ada hubungannya dengan kembalinya Enel ke dalam cerita. Dan mungkin akan mengarahkan kita ke dalam semua hal yang sudah menjadi termasuk bagaimana keterkaitannya antara dengan suku Lunaria. Jangan bilang bahwa alasan dari menghilangnya Pulau God Valley adalah hancur karena kekuatan yang dimiliki oleh Im Sama. Im Sama ketakutan dengan pulau ini karena menyimpan jejak sejarah yang mungkin akan diketahui orang lain jika menemui pulau ini. Maka dari itulah dia merencanakan bahwa Pulau God Valley harus dilenyapkan dan dihilangkan dari peta dunia. Cara melenyapkan pulau ini tentu saja sama halnya yang terjadi di kerajaan Lulusia di chapter 1060. Namun ada satu plot twist yang Tamanggon pikirkan selama ini. Bagaimana jika Im Sama ini adalah Rox de Sebek? Mengapa Oda memperkenalkan karakter masa lalu yang bernama Rox de Sebek dengan impian menjadi raja dunia yang sekaligus sama tujuannya dengan karakter saat ini yaitu Im Sama? Apakah ini menandakan bahwa mereka berdua adalah orang yang sama? Tapi jika memang benar demikian, lalu mengapa Garp mau menjadi bawahan dari Rox? Karena yang kita ketahui sebelumnya, Garp dan juga Roger bersama-sama untuk menghentikan tujuan dari Rox ini di God Valley. Tamanggon menduga mungkin pada saat itu Rox memang benar-benar dikalahkan.
Kemudian dia bangkit dari kekalahannya dan menjadi sosok bayangan yang menjalankan pemerintahan dunia saat ini, yang tentu diikuti dengan tujuan yang sama dari pertama, yaitu ingin menguasai dunia. Garp masih bisa mempertahankan jabatannya. Angkatan Laut hanyalah tentara pemerintahan dunia. Bukan tidak mungkin kan bahwa hanya sedikit yang mengetahui Im Sama. Bahkan Gorosei sekalipun belum tahu siapa sebenarnya Im Sama ini. Jika Im Sama dapat menemukan dan menghancurkan sebuah pulau dari jarak yang jauh, lalu mengapa dia tidak menggunakannya kepada Dragon dan tentara revolusioner? Padahal target nomor 1 incaran dari pemerintahan dunia adalah Dragon. Jawabannya mungkin simple, karena mereka tidak tahu di mana markas tentara revolusioner berada, dan itulah alasan mengapa tentara revolusioner berpindah-pindah markas. Apa kalian masih ingat ketika bajak laut Kurohige menemukan markas mereka? Yups, mereka tidak melawan Kurohige dan malah meninggalkan markas tersebut. Jadi Tamagon pikir Dragon tahu kekuatan Im Sama, karena jika mereka melawan Kurohige pada waktu itu, Im Sama tentu bergerak cepat untuk menghancurkan mereka dengan kekuatannya. Jadi sekarang masuk akal kan mengapa tentara revolusioner tidak melawan bajak laut Blackbeard. Mungkin dari kalian ada yang belum melihat detail ini. Coba kalian lihat lagi pada saat Im Sama menggunakan kekuatannya dengan membumi hanguskan kerajaan Lulusia pada chapter 1060 kemarin. Dia menggunakan sebuah sinar ataupun semacam laser untuk menyerang kerajaan ini dari atas langit. Itu menyebabkan ledakan yang sangat besar hingga menghancurkan pulau tersebut dengan hanya sekali serang. Nah, coba kalian lihat lagi lebih detail mengenai gambaran laser yang turun ke bawah pulau tersebut. Ada yang unik, yang dimana jumlah dari laser ataupun sinar tersebut berjumlah 16 buah. Nah, itu pun hal yang sama yang digunakan oleh Don Quixote Doflamingo pada saat dia menggunakan kemampuannya, yaitu Ito Itonomi. Ada salah satu kemampuan dari Doflamingo, yaitu 16 Holy Ballet, yang dimana itu adalah serangan pamungkasnya untuk bertarung dengan Monkey D. Luffy di Dressrosa. Yang kita ketahui bersama, Doflamingo adalah mantan dari Naga Langit. Apakah ada sesuatu hal yang spesial dari angka 16 pada Naga Langit? Atau Doflamingo ada hubungan yang dekat dengan Im Sama? Di dalam ajaran agama Buddha, angka 16 merupakan angka yang suci. Im Sama bisa jadi adalah versi jahat dengan wujud makhluk yang bisa melihat apapun dengan kemampuan suci yang disempurnakan. Bagi kalian yang belum tahu, Doflamingo menamakan serangannya sebagai 16 Holy Ballet karena pada waktu kecil dia pernah disiksa oleh beberapa warga yang pada saat itu tahu bahwa keluarganya adalah seorang kaum naga langit. Salah satu warga mengatakan 16 Holy Ballet dan itu berhubungan juga dengan kaum naga langit. Doflamingo tentu sudah sangat tahu pasti rahasia-rahasia yang dimiliki oleh kaum naga langit. Doflamingo juga sudah paham betul siapa Im Sama dan juga bagaimana kekuatannya. Di dalam panel ini, seakan-akan Doflamingo ingin seperti layaknya Im Sama menjadi seorang raja. Jadi Tamagon akan sedikit analisa di sini. Bagaimana jika Doflamingo menginginkan kekuatan untuk mengendalikan senjata yang digunakan Im Sama pada chapter 1060 ini? Ini pada dasarnya menegaskan Im Sama memiliki operasi keabadian dari buah iblis milik Trafalgar The Waterlaw. Jadi Tamagon pikir satu-satunya cara untuk menghapusnya adalah kekuatan yang hanya sekarang bisa dimiliki oleh Trafalgar The Waterlaw. Jadi tentu kita berpikirkan bagaimana cara dari Luffy ataupun musuh Im Sama ini untuk mengalahkan dia dengan kekuatan yang segila itu. Dengar baik-baik apa yang Doflamingo katakan kepada Trafalgar The Waterlaw di Dressrosa ini. Jika aku mempunyai kekuatan OP Nomi pada tanganku sekarang, aku mungkin akan bisa menggunakan harta karun nasional Marijoa untuk mengontrol dunia ini sendirian. Nah, jadi pantas saja Doflamingo sangat berharap bahwa dia menargetkan OP Nomi dari awal untuk menguasai dunia. Karena kunci teori ini juga termasuk kata-kata dari Doflamingo yang menyebut bahwa adalah harta karun nasional Marijoa yang masih belum kita tahu sampai detik ini. Jadi kemungkinan besar inilah yang membuat Im Sama bisa mengontrol dunia dengan sesuka hatinya yang tergambar pada chapter 1060 yang hanya mencoret peta dunia. Lalu kemudian satu pulau seketika bisa hilang dari peta. Yep, jadi Trafalgar The Waterlaw akan menjadi alasan terbesar kekalahan Im Sama di kemudian hari nanti. Yup, jadi bagaimana dengan analisa Tamagon mengenai chapter 1060 ini? Mungkin dari kalian punya pendapat yang berbeda. Nah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan silahkan berdiskusi. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.